Oke, hai semuanya, apa kabar? Hai Kak, Hai baik. Kakak, Ibu, baik. Eee, Kami kelompok 3 saat ini akan membahas tentang aplikasi nilai-nilai Pancasila dan kelompok kami memilih sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aplikasinya itu kita bahas itu dalam kehidupan masyarakat saat ini kan, berbicara tentang keadilan kayaknya cukup berat ya, kata keadilan berhubungan sama hukum kayaknya ya. Tapi ada hal menarik mengapa kita memilih topik ini, karena setelah diskusi, kenyataannya di masyarakat ternyata keadilan belum betul-betul dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Betul kan? Betul. Betul sekali. Betul. Penerapan Ya, lanjut yuk. Ibu Juli. betul sekali penerapan sila kelima ini belum merata dalam keadilan, lebih condong pada mereka yang berkuasa dan berduit. Contoh paling nyata adalah hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia yang dinilai terlalu ringan dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Dengan berkedok rasa kemanusiaan, keadilan menjadi tidak ada harganya. Ya, keadilan sendiri adalah hak seluruh warga dan pemerintah juga yang harusnya menyediakan fasilitas untuk menegakkan keadilan itu. Tetapi yang terjadi malah mereka yang seharusnya bertugas memberikan penegakan keadilan malah yang bertindak sebaliknya. Untuk keadilan sendiri, baru-baru ini kan kita mempunyai 2 kasus yang geger di masyarakat ya. Yang satu tentang penganiayaan seorang anak dari Dirjen Pajak. Gara-gara kasus ini terkuak kalau misalnya si anak keluarga dari pelaku penganiayaan ini memiliki harta kekayaan yang tidak lazim gitu. Terus yang menarik perhatian juga adalah di mana salah satu saksi atau otak dari penganiayaan ini melibatkan seorang remaja berusia 15 tahun. Nah, masyarakat kan mulai mempertanyakan tuh, kalau misalnya masih di bawah umur, apakah bisa dikenakan pidana atau tidak? Itu kan. Untuk kalau saya lihat referensi gitu ya, untuk anak itu sebenarnya ada ketentuannya. Itu anak bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana jika sudah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun. Hal tersebut sesuai dengan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dalam pasal 1 ayat 3 UU SPPA Perlindungan Anak. Batas usia anak ini naik dari aturan sebelumnya, yang dimana UU nomor 3 tahun 97 tentang peradilan anak, di mana usia minimal adalah 8 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun. Adapun pada penanganan perkara anak perlu penerapan keadilan restoratif melalui diversi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif membawa konsekuensi untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dibandingkan kepentingan masyarakat umum. Sementara itu, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Pasal 6 UU SPPA mengatur penggunaan diversi, tujuannya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Nah, tapi di sini juga disebutkan diversi hanya dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nantinya hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya belum ada aturannya ya. Masih mengambang gitu ya ini teh. Yang anak kalau misalnya pelaku tindak kejahatan itu masih di bawah umur gitu. Di sini bilangnya sih nggak ada tulisannya kalau si anak itu harus penjara berapa tahun gitu. Karena kan ya namanya anak-anak dia juga masih harus dilindungi juga sih hak-haknya dia gitu. Ini yang masih bingung di masyarakat kayaknya ini. Tapi iya, tapi setuju sih. Cuman apa ya yang dibuat sama pelaku agak tragis juga, agak gimana gitu. Di luar Iya. jangkauan. Di luar Iya, agak soalnya rame banget kan itu di TikTok, malah iya. terus beritanya di headline di Twitter, di mana-mana lah. Lihat keadaan korbannya juga, wow, sampai koma kan. Betul. Dan Jadi iya, gimana tuh? kalau mau dibilang adil, nggak adil sih bagi untuk di pihak keluarga korbannya. Maksud sebagai orang tua, kita juga kan nggak pengen anak kita dianiaya kayak Iya, gitu. iya, iya, betul. Ya. Sedangkan ternyata belum ada hukum yang mencatutkan berarti berapa tahun penjara kan, itu kalau dari artikel yang kita baca ini kan. Dan kita Iya. bahas juga. Ya, semoga lah ke depannya bisa masih berlanjut kan ini. Masih panjang, Kak. Belum tahu sampai episode berapa. Iya. Karena ini Kayak jadi yang membangkitkan banyak hal sih, Kak. Selain Iya, betul. tindak pidana ini juga korupsi orang tuanya sendiri kan, yang merupakan Iya. itu dirjen pajak gitu. Jadi kekayaannya nggak lazim. Iya. Jadi banyak kasusnya. Sampai orang-orang pada nggak mau bayar pajak katanya. Ya, benar. Gara-gara Iya, karena orang pajaknya pajak kita sendiri buat beli hartanya dia ternyata. Iya. beli apa itu? Rubicon ya? Ikon, iya benar. Yang jadi sorotan lagi kan yang apa? Si saksinya yang katanya turut ngerekam kejadian tersebut malah jadi kayak apa ya? Kayak gara-gara dia gitu sampai terjadi kasus ini kan. Kalau sekilas ya masalah kebucinan yang cinta yang buta ya. Menggebu-gebu Mirip jadinya. sih. Kayak apa ya, kasus yang baru selesai itu, kasus Sambo ya. Ya. Nah, itu juga lama juga tuh diusutnya karena kalau berhubungan sama pejabat kan agak susah di ininya ya, disentuh dalam tanda kutip. Malah ada hal-hal yang terkuak begitu. Saya sih pribadi nggak ngikut banget itu kasusnya, episodenya sampai berjilid-jilid itu episodenya. Tapi agak menarik juga karena dari pertengahan tahun 2022 akhirnya bisa ketuk palu di tahun 2023 dan trending topik bukan cuma di televisi nasional tapi juga di media sosial ya. Iya. Ada fakta-fakta yang menarik yang kayak kayak gitu ya.
Karena kalau siapa itu pelaku sekalian sanksinya siapa? Eliezer ya. Eliezer. Eliezer. Iya. Kalau dia nggak berani buka mulut kan ya Enggak udah kan? kasusnya udah selesai aja. Kayak kasus apa? Saling tembak aja sama polisi begitu. Kasus perselingkuhan aja ternyata wow. Jadi kalau keadilan merakyat kayaknya masih berjuang ya negara kita. Kalau menurut opini saya ya, yang pasti aturan-aturan atau hukum-hukum yang ada itu sudah dibuat kayak seadil-adilnya begitu. Walaupun tetap ada pihak-pihak tertentu yang merasa nggak adil. Tapi adil itu kan kayak relatif ya. Bisa saja saya korbannya merasa tidak adil karena pelakunya dihukum terlalu ringan. Kan kayak kasus yang Eliezer kan apa ya? Diprotes oleh keluarganya korban gara-gara 1 tahun hanya sedikit kan? Tahun. Iya, tahun 8 Penjara bulan. Jadi 8 bulan. menurut keluarganya kayak nggak adil buat mereka. Kecilan benar. Jadi jadi yang beratnya sih menurut saya apa ya? Hikmat yang di hakimnya begitu. Jadi kita harus punya hakim yang benar-benar berhikmat lah. Itu sih menurut tidak saya. berat sebelah ya, Kak. Ya, betul. Tapi itu hakimnya juga lumayan berani sih kasih vonis mati buat tersangkanya ya. Iya, Soalnya Iya. masalahnya tersangkanya ini kan bukan orang yang biasa-biasa aja. Pejabat juga. Hukuman mati kan pada akhirnya kan? Iya. Iya. Biasanya kan paling apa sih penjara seumur hidup kah atau ada remisi-remisinya nanti gitu dan Iya, betul. agak berani juga sih ini hakimnya untuk Sampai vonis dia. penuntut hukumnya kan cuman Hmm. kasih hukuman seumur hidup kayaknya berapa tahun? Saya nggak ngikutin banget sih. Yang setahu saya penuntutnya nggak kasih hukuman mati kan? Tapi diputuskan hakimnya hukuman mati. Wow. Berani sih hakimnya. Berani itu. Berani ya. Bagus. Semoga banyak hakim yang kayak gitu ya. Jadi kita nggak hanya dibodoh-bodohin ya, kayak istilahnya kata dibodoh-bodohin gitu, karena itu kan menyangkut orang ini loh, orang apa namanya pejabat ya, suatu pejabat instansi gitu, yang harusnya benar-benar dia mencontohkan ke kita gitu, yang adil tuh kayak gimana sih gitu. Dia malah kayak gitu kan. Akhirnya kan membuat citra atau image-nya ke instansi tersebut, terus ke pemerintahan jadi jelek dan aduh. Ya tahu sendiri kan kalau netizen sekarang kan kalau udah lihat cacatnya orang udah langsung diungkit-ungkit terus. Jempolnya cepat. Iya. Cepet. Iya, makanya wah, Indonesia lagi benar-benar mengenai keadilan ini ya, mengenai kelima ini benar-benar. Dan itu juga nggak hanya kasus kayak kita yang lagi trending saat ini ya, kayak anak pejabat pajak, terus kemudian Pak Sambo juga yang ya mungkin masih ada kelanjutannya lagi ya. Ini juga kalau misalkan di lingkungan kerja juga kan kita juga banyak ya atasan kita yang kadang orangnya kayak berat sebelah ya, nggak mandang gitu karyawannya, nggak memberikan kesempatan untuk segala sesuatu yang kewajibannya harus dia lakukan, dia malah nggak memberikan gitu. Nah, menurut teman-teman gitu kalau misalkan ada kayak seperti itu yang terjadi kayak di lingkungan kerja kita atau di tempat lain itu daerah lain ya, menurut kalian apa yang harus dilakukan agar generasi kita nih yang nantinya akan menjadi petinggi juga ya mungkin ya nanti akan menjadi penerus bangsa gitu, merubah pola pikir mereka gitu, gimana ya kita ya, ada tanggapan dari teman-teman? Mungkin dari Bu Julita yang sudah paling senior ya dari kita. Ya, benar-benar. Ibu, bagaimana Ibu ini untuk generasi penerus, Bu? Semoga kita nggak ikut-ikutan.
Ibu Juli ada mau kasih tanggapan, Bu? Mungkin menurut saya keadilan memang di negara kita rasa-rasanya tidak adil untuk orang yang kecil seperti kita-kita ini dianggap apa ya? Karena orang tidak yang kecil tidak seperti yang berpangkat dianggap mereka itu benar. Ternyata contohnya yang saat ini yang kita boleh lihat, yang selama ini dianggap orang yang pemimpin yang besar, ternyata mereka itu yang membuat kesalahan yang sangat besar yang kita tidak tahu. Contoh yang saat ini kita lihat seperti itu si Sambo, istrinya sebagai seorang istri, sebenarnya istri pejabat sebenarnya memberikan contoh yang baik untuk kita. Karena dia itu kan mengayomi untuk ibu-ibu Bayangkara. Iya, betul. Ternyata apa yang dia contohkan ternyata jauh dari yang dianggap oleh mereka. Kasihan kan? Harus begini, harus begitu. Ternyata yang sebenarnya itu bukan begitu kehidupannya. Oke, itu pendapatnya saya. Orang kecil sebenarnya tidak dianggap, tidak dihargai. Padahal orang kecil malah menjunjung akan kebenaran dan keadilan. Takut untuk buat salah. Begitu. Mungkin itu pendapat saya. Mantap, Bu. Luar biasa. Itulah mengapa nilai Pancasila itu harus benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan nilai-nilai Pancasila itu berfungsi untuk gimana ngatur kita untuk kemana, ke arah yang baik, ke arah yang buruk, kayak jadi filter begitu, supaya kasus-kasus yang sudah kita bahas tadi itu semoga kedepannya tidak terulang lagi. Karena Pancasila sebagai identitas dan ideologi bangsa diharapkan dapat menjadi acuan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa sila pertama sampai sila kelima itu saling menjiwai dan dijiwai, sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dan perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu tujuan dari cita-cita bangsa Indonesia. Itu sih kenapa Pancasila itu, nilai Pancasila itu sangat-sangat perlu diaplikasikan. Setuju nggak? Setuju. Kak, setuju sekali. Karena kalau nggak ada keadilan itu loh, orang pasti akan semrawut dan suka-sukanya sendiri gitu. Iya, suka-sukanya sendiri. Ya, yang terjadi di kehidupan masyarakat saat ini selain hukum yang dinilai belum sepenuhnya adil, masyarakat pun tanpa sadar sering berlaku tidak adil pada sesamanya ya. Contohnya yang tadi Kak Yuni kasih contoh seorang atasan yang tidak memberikan hak karyawan untuk menjalankan kewajibannya gitu. Kalau menurut kakak dan ibu-ibu sekalian, apa yang perlu kita lakukan agar generasi penerus bangsa ini bisa merubah pola pikirnya mereka gitu dalam hal aspek keadilan? Kalau menurut saya itu dimulai dari pendidikan usia dini. Dari masih kecil pun kita sebagai orang tua ataupun misalnya kakak ataupun siapapun kita di rumah, jika kita punya anak kecil, kita bisa mulai belajar adil itu dari keluarga sendiri. Contohnya, misalnya punya anak lebih dari satu lah. Kalau beli kue atau beli mainan ya harus dapat sama begitu. Atau kayak bikin kesalahan, nggak pandang dia kakak atau adik, kan biasanya ada stigma yang
oh kalau kakak itu harus ngalah begitu, adiknya yang harus dibela. Tapi itu bikin kayak benih-benih ketidakadilan begitu, kalau menurut saya ya. Karena kan Iya. pasti si adik akan mikir, oh ya udah nggak apa-apa saya bikin salah, kakaknya kok nggak yang nantinya dimarahin, kakaknya yang disuruh ngalah. Nah, hal-hal Iya. kecil kayak gitu kadang disepelekan, padahal itu jadi kayak pencetus nantinya kalau setelah dia besar nanti dia akan ngerasa kalau misalnya nantinya dia berbuat salah ya nggak apa-apa orang lain yang disalahin begitu. Itu kan salah satu bentuk ketidakadilan gitu. Dan misalnya lagi bergaul sama anak-anak sebayanya, terus dia ingin mainannya, terus dia mau merampas atau mau mengambilnya, ya kita kasih pengertian kalau itu bukan miliknya, supaya nantinya setelah dia besar dia bisa tahu, oh ini milik dia, ini milik saya nggak bisa ambil milik orang lain. Jadi itu adalah salah satu bentuk pencegahan atau cara kita untuk mengubah pola pikir atau cara hidup masyarakat yang akan lebih condong ke menghargai keadilan yang ada. Gitu sih. Mungkin yang lain? Kalau Sama. iya sih. Ya itu sih Kak, memang benar sebenarnya dimulai dari keluarga ya, dalam arti mulai dari masing-masing individu. Cuman kalau misalkan dari situ aja kita udah mulai nggak banyak melakukan tindak keadilan ya, jadi nggak akan ada contoh dalam diri kita gitu. Tapi kalau misalkan dari saya sih sebenarnya nggak hanya dari keluarga ya Kak, dari petinggi pemerintahan nih kayak sekarang nih yang harusnya kan itu sebagai public figure ya, dalam arti bukan hanya artis kan, public figure, jadi pelaku pemerintahan pun yang akan bisa menjadi contoh buat masyarakatnya gitu. Kalau misalkan dia melakukan tindakan tidak adil dan tidak dilakukan dengan tegas gitu oleh pemerintahan, itu akan mencoreng sendiri gitu ke budayaan masing-masing masyarakat. Jadi melihat kayak ya nggak apa-apa kali orang itu pejabatnya aja nggak diapa-apain kok, cuman dihukum 3 tahun misalkan, atau cuman ya kasusnya di up aja, habis itu nggak dapat pertindakan yang jelas ya. Jadi ya udah nanti juga akan hilang kok kayak gitu, ya udah kita mau biasa aja juga kita melakukan tindak ketidakadilan saja gitu di masyarakat kita gitu. Jadi sebenarnya selain dari keluarga, dari public figure sendiri sih penting ya Kak untuk melakukan tindak keadilan ini, berperilaku keadilan ini. Jadi kan karena sebagai contoh role model ya untuk masyarakat, dia juga harus menunjukkan bagaimana sih kalau ada orang yang nggak berbuat adil, ada tindakan ketidakadilan seperti ini, pemerintahan tuh harus wajib memberlakukan hukuman yang pantas gitu, supaya ada efek jeraknya gitu untuk masyarakat juga gitu. Setuju banget Kak. Setuju sih Kak, sama Kak Yunike. Semoga nanti pemerintah kita ya bisa ada hikmat lah. Nah, amin. Itu yang diharapkan. Amin. Itu benar-benar yang diharapkan ya. Semoga aturannya benar-benar ya bisa membuat efek jera juga. Jadi kan kalau misalnya masyarakatnya udah lihat, oh kalau misalnya lakuin kesalahan ini hukumannya berat banget nih, pasti kan masyarakatnya juga jadi mau mikir-mikir, mau bertindak gitu. Benar, iya, jadinya hukumannya ngeri banget gitu kan. Tahu sendiri netizen kan, waduh ngeri banget gitu. Kayak misalnya ada di negara mana yang kalau kawan menyolong gitu ya, tangannya dipotong atau apa, kan itu juga bikin ngeri. Iya kan kayak di Jepang gitu ya Kak, apa Korea gitu. Kalau dia korupsi terus dia kan langsung tembak gitu kan. Atau langsung masukin ke mulut singa dimakan gitu. Pokoknya benar-benar ngeri deh. Kalau di luar negeri ya nggak tahu, di Indonesia benar-benar longgar banget ya untuk kayak gini. Makanya kriminalitasnya tuh tinggi ya, karena rasa keadilan tuh sebenarnya udah kayak udahlah gitu. Gitu. Kalau saya sih cuma mau nambahin yang Kak Cynthia aja ya, benar-benar dari keluarga sih emang harus benar-benar dipupuk ya pendidikan kayak misalnya perbuatan keadilan dari kecil itu, kayak kita yang tadi contohnya kalau mainan harus bagi-bagi, makanan juga harus bagi-bagi gitu, karena
nanti sangkut pautnya sama yang tadi kasus yang pertama yang apa namanya? Pejabat ya. Kan kasihan kalau misalnya di anak kecil udah melakukan tindakan kriminal, kalau dia di penjara kan kasihan psikisnya gitu. Walaupun memang sih dari tersangkanya maunya oh ini karena kamu bikin anak saya menderita berarti kamu juga harus dihukum yang seberat-beratnya. Nah, karena dia masih di bawah umur jadi ya gimana ya? Selama ini saya juga nggak tahu sih bisa nggak itu merubah efek jerahnya si Efek jerah. anak-anak itu. Harus ada ini sih aturan. Kalau masa depan kan udah kasihan juga, masa depan udah dari kecil udah masuk penjara kan kayak sedih juga kita lihatnya, miris. Iya. Betul. Emang benar-benar emang harus dari kecil sih dididiknya gitu. Dididiknya supaya bisa kebentuk karakternya. Iya, betul. Setuju. Kita juga bisa ya yang ada di sekitarnya bisa jadi contoh lah gitu, biar contoh yang baik buat anak-anak gitu. Itu aja sih Kak. Kalau dari Bu Julita ada tambahan gimana cara supaya intinya generasi penerus bisa merubah pola pikir supaya keadilannya bisa lebih merata. Ya, setuju sekali. Untuk pembentukan karakter memang intinya lewat keluarga, dari keluarga. Karena itu anak-anak kita mengikuti akan contoh apa yang dibuat oleh orang tua. Jadi itu menjadi tantangan kita sebagai orang tua, takut kalau berbuat salah. Nanti kalau ditanamkan harus begini, terus kita orang tua tidak sadar sudah buat yang salah. Pasti anak-anak protes, katanya enggak bisa begini, kenapa mama buat begini? Nah, itu jadi tantangan. Jadi kalau bisa yang bagus-bagus lah dilihat oleh anak-anak agar supaya menjadi contoh dan itu bisa tertanam dalam memorinya dan bisa melaksanakannya dalam dia sudah besar nanti lah. Jadi motivasi dia, oh mama saya begini, harus begini dan begini. Itu akan dia bawa terus selama dia akan berkembang, hidup dengan masyarakat. Mungkin itu tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ya. Jadi intinya mah pendidikan Pancasila sama pendidikan agama sejak dini ya. Ya. Betul sekali. Iya. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini, pembahasan kita bisa menginspirasi banyak orang, termasuk diri kita sendiri, supaya nggak cuma kayak bicarain orang lain gitu, bicarain kasus orang, tapi jadi pedang bermata dua kayak gitu. Bisa menginspirasi orang, tapi juga kita bisa terinspirasi supaya kita bisa benar-benar mengaplikasikan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita bangsa dapat terwujud, generasi muda bisa lebih baik lagi, dan kita pun sendiri bisa benar-benar bikin apa yang kita bicarakan. Gitu. Betul, setuju Kak. Jadi pengingat kita. Ya. Itu dari kelompok kami. Semoga bisa menginspirasi dan terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. God bless all.